kerja di Hong Kong itu harus siapin mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bikin video karena lagi asik lihat film aksi India yang sangat mendebarkan gelut-gelutnya itu loh. Saya mau bercerita, saya itu sebenarnya jenuh sejenuh-jenuhnya karena jarang libur juga. Di rumah cuma duduk lihat HP, yaitu lihat film India action itu loh, buat mengusir kejenuhan sedikit. Tapi sebenarnya saya sangat-sangat jenuh banget. Saya itu tidak ada cita-cita loh dulu itu waktu kecil jadi TKW. Sama sekali nggak punya cita-cita jadi TKW itu. Tapi entah kenapa jadi TKW juga. Emak saya dulu juga seorang TKW. Dia TKW Arab Saudi sama Taiwan. Dan kok yo nurun ngono lho sama akunya. Aku kok yo jadi TKW. Tapi ini bukan keturunan ya, tapi karena lebih ke desakan ekonomi. Karena di Indonesia itu sangat sulit cari kerjaan dengan gaji 10 juta dan lulusan SD. Saya kan lulusan SD, saya SMP, ya SMP sih lulus, tapi kan cuma yang dibuat persyaratan itu saya cuma ngajuin ijazah SD. Kalau cuma ijazah SMP di Indonesia itu cari kerjaan kan sangat-sangat sulit. Ibaratnya kerja di toko-toko itu gaji cuma berapa sih kalau di desa? 1 juta aja udah alhamdulillah, itu aja 1 bulan baru terima. Kan buat kebutuhan sehari-hari itu juga kurang, apalagi punya anak kecil-kecil yang butuh pampers, butuh susu, butuh jajan. Ya mau nggak mau saya nekat lah berangkat lagi jadi TKW. Sebenarnya sih udah capek, tapi mau gimana lagi, capek pun harus dijalani karena cuma dengan ini bisa dapat gaji gede 10 juta, 11 juta, apalagi kalau lagi cruise-nya naik, waduh sangat menggiurkan. Tapi sayangnya kalau lagi cruise naik itu belum gajian. Buat teman-teman ya, apakah ada di antara kalian yang kerja jadi TKW itu punya cita-cita sejak kecil emang mau jadi TKW? Pasti nggak ada kan? Cita-cita kalian lebih bagus, kadang cita-citanya itu jadi dokter, jadi poluan, jadi pramugari. Lah itu kan pas kecil cita-citanya begitu. Bahasan udah dewasa siapa tahu sekarang jadi TKW karena desain ekonomi, karena harus bayar hutang, karena untuk membantu suami bikin usaha, atau untuk bantu-bantu anaknya itu loh yang buat usaha. Lah kalau bagi janda kan jadi TKW itu fokus ke anak, untuk masa depan anak, untuk sekolah anak, dan untuk investasi sendiri. Itu kalau saya, kalau yang lain saya nggak tahu. Tapi ya kalau baca-baca itu cerita teman-teman yang ada di grup, ada yang majikannya katanya tidurnya kurang, makannya kurang, kalau bikin jadwal kerjaan itu padat, sepadat-padatnya, nggak ada selah sedikit pun. Dulunya pas saya belum mengalami jaga nenek yang masih sehat itu, kalau dicurhatin sama temen katanya simbahnya cerewet lah, katanya serba disalahin lah, dan katanya juga setiap masak itu nggak enak, dikomplain kerjaannya kurang bagus. Lah sekarang saya benar-benar baru merasakannya. Ternyata curhatan dari teman saya itu benar apa adanya. Saya dulu waktu dicurhatin cuma bilang sabar, yang penting gaji lancar. Saya nggak tahu bagaimana rasanya teman saya itu waktu itu ya. Sekarang saya setelah jaga nenek yang masih sehat baru tahu rasanya dan baru merasakan
kali ini di sini di negara Hong Kong sini. Waktu dulu saya kerja di Taiwan, jaga nenek masih sehat itu biasa-biasa aja, masak juga oke, nggak pernah disalahin. Walaupun motongnya kadang saya agak panjang, besoknya pendek, itu juga tidak dipermasalahkan. Dan cara saya jemur pakaian itu juga tidak pernah diawasi seperti saat ini. Dan lagi majikan di Taiwan itu saya tuh nggak pernah namanya diceramahin sampai berjam-jam, paling cuma dinasehatin aja, itu juga sebentar. Tapi kali ini saya benar-benar merasakan betapa cerewetnya orang Hong Kong ya di majikan ini. Di majikan dulu saya yang dua nggak pernah saya digituin, paling cuma ditegur, kamu yang nyetlika kurang rapi, besok diulangi lagi, udah begitu, nggak sampai diceramahin sampai berjam-jam. Dan apa kalau nyapunya kurang bersih, ini kamu nyapunya kurang bersih, kamu ambil sapu lagi dong, disapu lagi, paling cuma gitu aja dulu tuh. Tapi kali ini wow, bener-bener merasakan super seperti yang kawan-kawan rasakan, punya majikan yang masih sehat, maksudnya yang dijaga itu masih sehat. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya orang sini begitu, itu cuma sebagian, dan sebagian juga banyak yang masih baik kok orangnya. Dan bagi yang yang mau kerja di Hong Kong itu harus siapin mental dan kuat hatinya. Biar kuat hatinya, kalau mentalnya kuat kan hatinya kuat. Walaupun tidak bisa bahasa, yang penting mentalnya yang kuat, telinganya harus tebal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa tinggalin komentar ya, biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya.